Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mail L. Terima kasih ya yang udah setia menonton video-video saya. Terima kasih juga pada para subscriber. Di video kali ini saya mau mengulas tentang kadar air dalam backlog. Mas Apri tolong jebokne iki apa? Timbangan. Ya, kita tahu ya di dalam pembuatan backlog pasti dicampur sama air. Sebenarnya air ini untuk apa sih? Pasti kita kadang juga belum tahu ya, atau bahkan tidak tahu kegunaan kadar air atau air dalam adonan backlog. Jadi ini ada airnya. Jadi dalam backlog ini kan ada serbuk kayu, bekatul, terus ditambah kapur sama air. Nah, air ini sebenarnya sangat penting sekali untuk pertumbuhan miselium maupun pertumbuhan jamurnya sendiri. Karena kalau backlog ini kekurangan kadar air, maka yang terjadi pertumbuhan jamur akan lambat dan jamurnya cenderung kurus, kurang bergairah, kurang gemuk lah. Kalau kadar air berlebihan biasanya jamurnya gede-gede, bisa gede-gede ya, bisa gede-gede. Tetapi kalau bisa untuk kadar air jangan kelebihan dan juga jangan kekurangan. Kalau kelebihan nanti resikonya di perjalanan miselium atau perambatan miselium akan cenderung terhambat, akan lama ya. Tapi kalau kekurangan air, miselium akan cepat merambat, tetapi pertumbuhan jamurnya nanti akan terganggu atau tidak maksimal. Karena air sendiri kan dia sebagai penghantar nutrisi yang yang terkandung dalam bekatul atau nutrisi yang lain. Dia dihantarkan menuju substratnya kayu ya, serbuk kayu, biar kayunya ini bisa dirambati miselium dan juga bisa didegradasi dengan maksimal. Jadi penting sekali kadar air ini dalam pembuatan backlog. Kadar air yang pas ya maksudnya, jangan kelebihan, jangan kekurangan. Dan juga kadar air ini juga penting sekali dalam sistem pengukusan. Dia akan membantu menghantarkan panas, uap panas untuk segera mematangkan backlog. Bahasanya aneh ya, pokoknya gitulah. Pokoknya gini ya Pak, kadar air sangat penting sekali dalam pertumbuhan miselium maupun pertumbuhan jamur, dan juga bisa membantu dalam memaksimalkan pengukusan. Oke, sekarang kita cek ya, atau kita ulas kadar air yang pas yang bagaimana. Banyak sekali teori yang mengatakan kadar air dalam backlog itu apabila adonan digenggam tidak pecah, terus tidak netes, terus apa lagi ya, macam-macam ya. Cuman kadang kita ini bingung kalau cuma teori saja ya. Coba kita perhatikan ya. Di sini ada adonan serbuk untuk backlog. Baru aja selesai ngaduk. Ini jam
jam 9, tadi ngaduk jam setengah 8 ya, jam 8 sejaman lah baru selesai. Ini adonan untuk sekitar 400-an backlog ya. Ini masnya lagi sendirian. Oke, begini ya, kita ambil untuk ngecek kadar air dalam adonan yang pas. Kita ambil sebagian atau beberapa bagian dari satu gunungan ini ya, entah dari atas, dari bawah, dari samping, dari kanan kiri ya. Kita harus cek semua ya, biar backlog satu dan yang lainnya bisa pas. Oke, sekarang gini ya, testernya seperti ini ya. Kita genggam ya, nggak kuat-kuat banget ya. Yang pertama gini, tangan kita masukkan dalam adonan, dirasakan sudah basah apa belum. Basah dan dingin. Jadi kadar air yang pas itu basah dan rasanya dingin. Nah, ini basah dan rasanya dingin. Kalau basah rasanya nggak dingin atau cenderung masih hangat, ini berarti masih kurang kadar air. Terus yang kedua, kita coba genggam. Nggak usah kencang-kencang ya, biasa aja, biasa, tak, dibuka. Ini digenggam biasa ya, kayak gini ya, set, biasa, begini aja ya. Nah, dengan biasa, terus dibuka seperti ini ya, masih merongkol-merongkol, jadi tidak langsung kepiar, masih merongkol-merongkol. Bahasanya opo ya, kepiar. Tidak langsung hancur ya, masih gini bentuknya. Terus yang ketiga, digenggam sekuat mungkin untuk memastikan kadar air tidak menetes. Ini tidak netes ya, ini kencang ya. Tidak netes. Ini adalah kadar air yang pas menurut saya yang pas. Ini kalau di kadar air seperti ini, kita press pakai mesin ini, jadikan backlog, itu kurang lebih bobotnya 1,3an ya. Kita cek dulu ya, kita coba timbang ya. Oke, 1.300. Bener kan? Terus yang ini 1.300, yang ini 1.320. Oke, ini lumayan padat ya. Jadi pakai press ini lumayan padat, biar volumenya banyak. Di backlog ini volume adonannya banyak, nanti diharapkan jamurnya juga tumbuh banyak lagi. Ngopi mas. Seperti tadi ya, kita coba ulangi lagi, mungkin ada yang kurang paham ya. Yang pertama, ngecek kadar air ini dalam backlog, dalam adonan backlog, yaitu tangan kita masuk ke dalam, set, ini kan. Nah, sambil dirasakan basah, harus basah, berasa basah, dan juga terasa dinginnya air ya. Kalau basah tapi masih anget, berarti itu kurang kadar air. Terus yang kedua, kita genggam biasa ya, nggak usah kenceng-kenceng banget ya. Terus dibuka, dia masih menggumpal, tidak langsung pecah, tidak langsung ambiar, biar. Nah, terus yang ketiga, kita genggam erat-erat yang kenceng pol,
Tapi airnya tidak netes. Ini tidak ada air netes ya. Ini artinya kadar air yang pas untuk backlog. Jadi begitu ya, kalau adonan kita ini kurang air, maka biasanya yang terjadi jamurnya kecil-kecil, tidak berbobot. Terus kalau over air atau kebanyakan air, biasanya pertumbuhan perambatan miselium akan terganggu. Udah ya, untuk video kali ini cukup segini saja. Semoga bisa dimengerti dan dipahami, dan semoga bisa bermanfaat. Mari kita terus berkarya. Yang penting tidak usah ngurusin orang lain. Urusi saja urusan kita masing-masing untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Oke, dari saya apabila ada salah-salah kata mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.